Halo Mas Alif, halo Mas Panji. Ya, halo Mas Herul. Oh, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Mas Herul bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya sekarang apa Mas Alif dan juga Mas Panji nih? Kalau saya memang karena sekarang menjadi salah satu tenaga pendidik di salah satu SMP negeri di Brebes ya, kewajiban saya memberikan pelajaran seperti itu kepada peserta didik saya. Oh iya nih teman-teman semuanya, bahwa Mas Alif ini adalah lulusan Universitas Negeri Semarang dengan mengampu jurusan pendidikan matematika, dan sekarang beliau sudah ngajar nih teman-teman. Jadi dia juga sebagai ketua pada waktu tahun 2017 menjadi ketua KPMDB nih teman-teman. Nah ayo Mas Panji nih, gimana nih kesibukannya sekarang apa? Oke, kalau saya sendiri kesibukannya untuk saat ini masih garap skripsi ya. Wow, luar biasa. skripsi. Tahun berapa, angkatan berapa nih Mas Panji? Saya kebetulan angkatan tahun 2017 ketika Mas Alif menjabat jadi ketua. Wow, Mas Panji ini juga dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dari perguruan tinggi negeri juga, dan mengampu jurusan seni tari ya Mas Panji? Ya, Wah, hebat sekali ya, luar biasa. Di sini aku merasa insecure teman-teman, banyak sekali pembicara-pembicara hebat di samping saya ini yang nantinya akan ngasih informasi yang baik banget buat kamu semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Iya benar sekali. Oke, langsung saja nih Mas Alif dan Mas Panji, mengenai dunia perkuliahan dan juga jalur masuk perguruan tinggi negeri. Kayaknya untuk teman-teman kelas 12 SMA, SMK dan SLTA tentunya yang seperti itu, pilihan yang memang harus dihadapi itu kuliah atau kerja sih? Oke ya, jadi menurut saya setiap individu itu unik ya Mas Herul ya. Jadi setiap orang itu punya pandangan tersendiri terkait apa sih harapan atau keinginan dia di masa yang akan datang. Tapi mungkin beberapa kesimpulan ketika saya memang meriset dari beberapa sumber, ada tiga kemungkinan yang mungkin akan diambil oleh teman-teman dari lulusan SLTA. Yang pertama jelas melanjutkan ke pendidikan tinggi, entah itu PTN, PTS, PTK ataupun yang lain. Yang kedua mungkin bekerja Mas Herul ataupun berwirausaha. Ya, tetapi perlu digarisbawahi buat teman-teman semua ya. Jadi harapan saya ketika memang nanti bekerja ataupun berwirausaha nanti disisihkan untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang terakhir sekaligus mendapatkan ijazah, mungkin juga mendapatkan ijabsah Mas. Wow, Tapi ini ijazah. untuk kesempatan terakhir saja, jangan diambil terlebih dahulu. Kita ambil opsi pertama dan opsi kedua dulu, mungkin yang bisa diambil Mas. Oke, menurut Mas Bener Panji banget sih. gimana nih? Itu bener banget sih, maksudnya masing-masing individu itu punya pilihannya masing-masing gitu, betul. Dan kita sebagai pihak eksternal itu hanya bisa mendukung. Ketika ada kawannya yang memilih untuk kerja, berarti kita ya paling tidak mendekati gitu kan. Kalau biasanya yang saya lakukan itu ngobrol gitu kan. Kadang itu ngobrol itu sampai lama. Biasanya bilang, kamu toh kerja dari bulan apa sampai bulan apa, paling tidak kamu setiap bulannya ada yang disisihkan. Buat apa? Buat tabungan kayak gitu. Jadi karena pendidikan itu kan penting. Benar Mas? Betul, sangat setuju Mas Panji. Betul ya, berarti emang pendidikan itu penting. Jadi aku kasih garis bawah bahwa mungkin di sini nantinya kayak kalau misalkan kita berkuliah nih, ya. Kalau misalkan kita berandai-andai nanti teman-teman kelas 12 SLTA ini kuliah, terus alasan kenapa sih kita harus kuliah itu apa? Oke, kalau dari kacamata sendiri ya, dari kacamata saya sendiri, terutama di Kabupaten Brebes sendiri, bahwa dari hasil BPS tahun 2020 bahwa indeks pembangunan manusia ataupun IPM Kabupaten Brebes berada di urutan 35 atau nomor 1 dari bawah. Ya, dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, dari data BPS tahun 2018 sampai 2019 itu hanya sekitar 7.000 lebih mahasiswa berasal dari Brebes yang melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi di bawah naungan Kemenristek-Dikti. Ditambah itu, yang ketiga adalah yang paling mengenaskan bagi kita semua bahwa Brebes berada di urutan ketiga terkait tentang kemiskinan. Itu hampir 17%. Jadi kenapa sih kuliah itu penting ya? Yang pertama apa? Kita jangan terlalu dininabobokan dengan keadaan. Ya, apalagi terutama teman-teman yang berasal dari Brebes ya. Karena nandur apapun akan tumbuh. Nanam apapun akan tumbuh. Jadi jangan sampai kita dininabobokan dengan keadaan. Yang kedua, manfaat kita kuliah apa sih? Yang pertama, kita membuka atau
menambah wawasan kita atau merubah mindset kita ke depan akan seperti apa sih, baik untuk diri pribadi, kemudian untuk masyarakat, dan terutama untuk bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait tentang itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita ke depan akan seperti apa. Ya, harapannya kita bareng-bareng bisa membangun daerah yang kita cintai dan terutama untuk membangun negara kita, seperti itu Mas Yarul. Ya, kalau misalnya menurut Mas Panji nih, Nah itu ya tadi sudah dijelaskan, ada data-data juga dari Mas Alif ya. Kalau dari saya sendiri gini, dengan kita berkuliah itu, pertama kita akan menambah relasi, ya nggak sih? Kita lingkupnya bukan hanya di, misalkan kita hanya di desa ya, kita lingkupnya satu desa itu kan nggak mungkin ya. Kedepan kan kita akan menjalankan pemerintahan seperti itu, meskipun kita hanya menjadi orang biasa. Nah kemudian yang kedua tadi, pola pikir kita jadi lebih terbuka, kita bisa menerima sesuatunya gitu. Kita bisa toleransi dengan segala hal yang orang lain itu tidak sesuai dengan kita. Nah itu sih pertama. nah iya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, kebanyakan dari teman-teman SLTA itu kayak merasa dilema, merasa bingung, dan juga memang dia belum mempunyai pandangan nih bahwa dia harus kuliah ataupun dia harus kerja seperti itu. Jadi apa sih yang memang harus kita bekali sebagai pembicara yang hebat nih, kayak tentunya menjadi inspirator bagi teman-teman semuanya. Apa sih yang harus kita bekali untuk kita itu, mindset kita itu pikirannya terbuka untuk bisa tetap berkuliah. Salah satunya apalagi di Kabupaten Brebes ini sumber daya manusianya kurang, dan juga tadi urutan ke-35 ya Mas ya. Jadi gimana sih harus kita kasih modal ke mereka bahwasanya harus kuliah seperti itu. Yang tadi sudah saya sebutkan Mas Herul. Jadi kita merubah mindset kita. Kita jangan stuck di sini, tapi kita harus punya mimpi ke depan untuk apa kita ke depan, seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi ke depan, kita mau jadi apa ya. Yang penting kita mengikuti arus dengan baik, seperti itu. Menurut saya seperti itu Mas Herul. Ada tambahan Mas Panji? Ya, Mas Panji. Iya. Sebenarnya gini, kuliah itu penting nggak sih? Ya memang penting sekali ya. Tadi urutan dari Brebes nomor sekian dari sekian gitu kan. Apalagi gini, ke depan itu Brebes itu akan menjadi kota besar. Itu jika kitanya mau merubah seperti itu. Tapi ketika kita hanya stay tetap di sini, ya udah, Brebes akan seperti ini terus. Intinya adalah tadi yang Mas Ali bilang, kayak mengubah mindset gitu ya. Intinya itu dulu. Ketika contoh nih saya nih ya, saya ambil seni tari. Pertama saya harus berani dengan keputusan yang saya ambil, gitu ya. Ketika saya dulu ambil seni tari itu kan lingkungan itu tidak banyak yang menerima. Kamu kenapa ngambilnya seni tari? Mau jadi perempuan atau mau jadi apa gitu kan? Okay. Terus akhirnya itu tuh membuka mindset. Oh, dengan setelah kita masuk kuliah di seni tari, ternyata bukan itu kok. Ternyata masyarakat itu belum tahu seluk-beluknya. Kayak gitu. Intinya itu. Harus berani mengambil apa yang telah kita putuskan. Oke, jadi aku bisa garis bawah ini bahwa emang kuliah itu penting ya. Nah, ada sangkut pautnya nih pasti kalau misalkan ngomong-ngomong kuliah, ada juga ngomong-ngomong tentang perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu sebenarnya apa sih Mas Alif, Mas Panji? Aku pengen tahu nih, dan teman-teman juga mungkin pengen tahu nih bahwa perguruan tinggi negeri itu apa gitu. Ya, mungkin secara garis besar perguruan tinggi negeri sendiri yang saya tahu ya, mungkin nanti ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama bisa PTN sendiri, ya, pendidikan perguruan tinggi negeri, ya, ada universitas negeri. Kemudian yang kedua ada PTS, pendidikan tinggi swasta. Yang ketiga ada PTK, pendidikan tinggi kedinasan. Nah itu juga bisa menjadi pilihan buat nanti teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Nanti di PTN sendiri dibagi lagi ya. Ada yang namanya universitas, ada yang namanya politeknik, ada yang namanya UIN dan sebagainya, seperti itu Mas Yarul. Ya, Mas Panji sama. Sama sih, saya garis besarnya hampir sama kayak gitu. Intinya kalau yang namanya perguruan tinggi ya berarti kita memperoleh suatu ilmunya lebih tinggi gitu. Iya, oke. Nah, di perguruan tinggi negeri itu ada jalur masuk khusus atau mungkin jalur masuk yang memang beda dengan perguruan tinggi swasta nggak sih Mas? Ya, jadi di PTN sendiri ada 3 jalur ya Mas Herul ya. Yang pertama ada SNMPTN,
SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga ada UM atau ujian mandiri. Seperti itu. Itu SNMPTN itu apa tuh? Oke, jadi Tahu. SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ya, jadi di jalur SNMPTN sendiri nanti menggunakan nilai rapot Mas Yarul dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, jadi nanti di ranknya berdasarkan apa? Berdasarkan dari nilai UN, ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel UN baik IPA, IPS, bahasa ataupun kejuruan. Nanti di grade berdasarkan akreditasi dari sekolah masing-masing, ya. Untuk akreditasi sekolah A 40%, kemudian B 25%, akreditasi C dan yang lainnya itu 5%. Oke, jadi dari perguruan tinggi negeri ini udah mulai masuk jalur SNMPTN nggak ini Ya. bulan-bulan ini? Sudah, jadi Wah, tanggal 15 ya akan sudah mulai pendaftaran. Jadi Oke. tanggal 15 hari Senin sudah mulai pendaftaran sampai tanggal 24. Ya, sampai Oke. tanggal 24 Februari 2021. Makanya nanti dipikirkan dengan baik ketika nanti memilih jalur masuk SNMPTN. Oke, ini berarti informasi penting nih buat adik-adik semuanya kelas 12 SLTA yang tentunya yang mendaftar SNMPTN, kalian wajib banget nih nonton podcast KPMDB ini. Oke, lanjut nih. Ada SNMPTN, selain itu tadi ada SBMPTN. Mas Panji, SBMPTN itu apa sih? Sedikit cerita ya. Oke. Dulu itu saya masuk Universitas Negeri Semarang itu melalui jalur SBM. Karena dulu saya tuh goblok ya. Wah. Jadi SNM saya tuh ditolak. Enggak sih. Tidak beruntung. Iya, Mas. tidak Bukan beruntung. goblok, tapi tidak beruntung. Ya, karena saya yang salah sih Mas Arif. Iya, Masa betul. dari akuntansi masuknya ke perhotelan kan nggak mungkin ya. Iya, iya. Nah, SBM itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Jadi itu nanti kalau dulu saya SBM itu melalui tes tertulis datang ke lokasi. Tapi kalau yang tahun-tahun ini tuh UTBK ya pakainya nah sama. Sama cuma berbasis komputer. Kalau dulu kan saya masih kertas. Berarti pakai tes tertulis seperti itu ya Mas Panji? Iya, benar sekali. Oke. Nah, ini teman-teman nih informasi penting juga nih SBMPTN itu tes tertulis nih teman-teman. Selanjutnya ada SM nih. Apa nih SM Mas Alif? Jadi SM atau ujian mandiri sendiri ya, kalau di UNES namanya SM memang seleksi mandiri. Jadi UM itu pelaksanaannya bergantung dari universitas masing-masing. Jadi untuk penjadwalan, model tes, model penerimaan itu dikembalikan ke universitasnya mau seperti apa. Jadi ujian yang hanya dilakukan di universitas masing-masing. Berarti ini kebijakannya itu dari kampusnya ya? Iya, Oke. betul. Kalau misalkan nih aku pengen daftar nih SNMPTN ataupun SBMPTN, strategi harus bisa masuk SNMPTN ataupun SBMPTN itu apa nih? Oke. Mungkin ya di SNMPTN sendiri, jadi tadi belum disampaikan bahwa di kuota sendiri untuk kuota jalur masuk di tahun 2020 ini nanti SNMPTN minimal 30, SBMPTN minimal 30 juga, kemudian SBM ujian mandiri atau UM juga 30. Nah kalau kita jumlahkan itu baru 90%. Nah yang 10% itu kemana Kak? Ya, jadi yang 10% itu kita kembalikan atau dari LTMPT itu dikembalikan ke univnya masing-masing mau ditambahkan di mana. Ya. Biasanya kalau di UNES itu SNMPTN 30, SBM 40, SM maksimal 30 seperti itu. Biasanya itu. Jadi apa sih strategi atau tipsnya biar nanti masuk di SNMPTN terlebih dahulu ya, karena saya juga bejo alhamdulillah masuk di jalur SNMPTN dulu. Oh, ya. berarti Mas Alif SNMPTN nih, Iya. Mas Panji juga SBMPTN. Iya. SNMPTN, SBMPTN. Oke, berarti pas nih nanti aku tanya-tanya sesuai dengan bidangnya dan mungkin kapasitasnya nih teman-teman. Oke. Oke, berarti Jadi yang pertama di SNMPTN terlebih dahulu ya. Jadi pilihan prodinya maksimal memilih 2 prodi dan juga 2 PTN. Dengan opsi yang pertama boleh memilih 1 PTN dengan 2 prodi ataupun memilih 2 PTN masing-masing 1 prodi. Tapi kalau saya pribadi ya, saya pernah mendampingi 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2016 sampai sekarang masih mendampingi alhamdulillah bersama teman-teman KPMDB. Itu hampir 80% ya. 80% itu yang lolos yang dari 1 PTN dengan memilih 2 prodi Mas Heru. Seperti itu. Karena peluangnya hanya saingannya berdasarkan dari grade prodi yang mereka pilih. Kalau urutannya
benar, pilihan PTA-nya benar, nilai rapotnya linear, insya Allah peluang akan semakin besar. Berarti di SNMPTN ini bukan hanya tentang nilai saja ya Mas Ali, tapi strategi kita juga. Iya, Dan betul. kita cari-cari peluang nih bagaimana kita bisa masuk di perguruan tinggi Iya, negeri begitu betul, ya. betul, sangat Oke. tepat, Pak. Kalau misalkan strategi SBMPTN dari Mas Panji ini apa? Kalau SBM sih lebih umum sih ya, cuma ya sama dulu tuh waktu saya itu 2 PTN maksimal, dengan 1 PTN itu bisa 2 prodi kayak gitu. Dulu aku ngambilnya itu di UNES, seni tari, akuntansi, kemudian di ISI Yogyakarta. Cuma emang karena aku pengennya di UNES ya yang deket, jangan jauh-jauh gitu kan. Nanti rindu ya. Iya. Soalnya kan dulu kan itu nggak pernah main kemana-mana kan, jadi jelas Semarang aja yang deket. Anak rumahan Iya, gitu anak ya? rumahan. Oke. Nah terus tuh dulu itu ya nggak sombong ya. Wow. Dulu tuh saya itu SBM kan tes tertulis, tapi saya itu nggak belajar. Wow. Bisa, luar Karena- biasa ini. Jangan dicontoh untuk teman-teman kelas 12 SLTA nih. Karena dulu tuh saya belajarnya buat yang masuk kedinasan gitu kan. Oh, Nah jadi tuh nggak oke. ada persiapan buat SBM gitu loh. Cuma ya kalau SBM ya perhatikan itunya juga, grade-nya juga tadi. Karena seberapa kemampuan kita sih kayak gitu. Karena juga kan kita juga kan memasukkan nilai rapot. Itu juga kan jadi pertimbangan juga. Itu sih. Oke. Baik nih, ngomong-ngomong dari SNMPTN dan juga SBMPTN nih, keunggulan dari SNMPTN dan juga SBMPTN itu apa sih? Ayo dari Mas Alif dulu nih. Baik, jadi keunggulan SNMPTN sendiri yang pertama mungkin kita tidak usah bersusah payah ya Mas Herul ya untuk masuk ke PTN yang kita impikan, karena kita hanya berdasarkan dari nilai rapot saja ya, jadi kita tidak usah bersusah payah belajar untuk nggarap soal dan sebagainya, tidak usah ya. Jadi kita fokus untuk verifikasi saja, itu kok keunggulannya situ. Jadi lebih tenang juga karena sudah mendapatkan kepastian untuk masuk ke PTN yang kita inginkan. Nah itu. Coba kalau misalnya dari sisi SBMPTN. Tapi lebih jelas, lebih unggulan SBM lah ya. Wah. Karena kepintaran kita benar-benar teruji gitu loh dengan ada ujian seperti itu. Itu sih keunggulannya kan. Oke, keunggulan dari SBMPTN sudah, SNMPTN sudah. Nah, kalau misalkan di dunia perkuliahan itu pasti ada beasiswa nih. Salah satunya ada KIP nih. Tanggapan dari kalian nih, KIP dan juga informasi untuk teman-teman semuanya berkaitan dengan KIP kuliah seperti apa? Ya, jadi pemerintah Indonesia sudah menyediakan beasiswa ya untuk di perguruan tinggi, yaitu namanya KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Diberikan tahun ini kemungkinan ada sekitar 2 jutaan lebih beasiswa yang disalurkan ya. Tapi ada syarat khususnya Mas untuk mendaftarkan di KIP Kuliah ya. Yang pertama dari pendapatan orang tua ya, 4.500.000 ataupun bersihnya itu 750 setiap individunya. Kemudian nanti punya KIP ataupun tidak boleh mendaftarkan di beasiswa KIP kuliah seperti itu. Apalagi yang punya pasti peluangnya lebih besar seperti itu. Berarti belum ataupun sudah punya KIP itu bisa mendaftar seperti dia Mas? Iya, bisa. Oke. Karena saya juga kan salah satu penerima beasiswa juga. Oh kan. iya. Nah, Kebetulan nih benar. karena tapi ya itu selain administrasinya juga nanti rumah kita juga ditinjau oleh pihak kampus kayak gitu. Benar tidak sih data yang diisikan kayak gitu. Itu nantinya setelah nanti kita benar-benar lolos, setiap bulannya itu sekitar kita akan mendapatkan uang saku dari pemerintah dari kampus itu sekitar 700.000. Itu kan lumayan. Oke, Setiap bulan. Wow, setiap Ya, bulan. jadi kita kuliah gratis selama 8 semester atau 4 tahun, kita malah dibiayai. Ya, dibiayai pemerintah 700.000 setiap bulannya. Ditambah lagi banyak pelatihan-pelatihan biasanya yang didapatkan oleh teman-teman penerima KIP dari pihak kampus. Benar sekali. Biasanya tuh kalau ada misalkan kayak Pak Menteri atau siapa yang datang, anak beasiswa itu paling diutamakan. Wow. Ya, gitu. Benar sekali. Oke, keren sekali ya. Berarti ini tidak menutup harapan buat teman-teman semuanya yang memang terkendala dengan ekonomi. Betul. Bisa banget nih buat daftar KIP kuliah seperti itu ya, Iya. Mas Alif, Mas Panji. Yang penting jangan merasa takut untuk mencoba ya. Kalau kita punya keinginan kuat, coba saja mendaftar ya. Barangkali menjadi rezeki kita ya, alhamdulillah seperti itu. Yang penting sudah usaha maksimal, biar hasil kita serahkan kepada Tuhan. Benar sekali. Yes, Mas Panji. Ada lagi gini. Biasanya tuh kadang orang tua itu mau menguji kita seperti ini. Ketika kita bertanya ya, Mah, Pah, mau kuliah boleh nggak gitu kan? Nah, kemudian orang tua biasanya ada yang bilang,
nggak usah kuliah ya, kerja dulu aja karena nggak ada biaya. Itu sebenarnya adalah jawaban untuk meyakinkan kamu semangat nggak? Ketika kamu jawabnya ya udah ngikutin, berarti kamu kerjakan. Ya udah, orang tua bakal pasrah gitu kan dengan kamu. Tapi ketika kamu, aku harus kuliah gitu kan, gimana caranya gitu kan? Entah nanti cari beasiswa atau apa gitu kan. Nah dengan itu orang tua akan mengusahakan untuk membiayai kita. Betul sekali. Yang penting komunikasi dan meyakinkan, Mas. Kalau dari diri kita pribadi yakin, insya Allah kedepannya juga baik orang tua ataupun saudara akan mendukung kita untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Dari sekali sih. Dan ketika nanti di dunia kuliah itu kalau udah masuk, kita bisa kok nyambi kerja kayak gitu, nyari part time kayak gitu. Beasiswa lain juga banyak. Wah, beasiswa lain juga banyak nih. Jadi buat teman-teman semuanya, ada nih banyak sekali kesempatan buat kalian semuanya untuk bisa berkuliah meskipun terkendala ekonomi nih teman-teman. Jadi ini makasih banget loh Mas Alif sama Mas Panji atas informasinya untuk teman-teman yang kelas 12 tentunya SLTA ya, yang ingin berkuliah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi ini sebagai bahan informasi dan juga edukasi juga yang sangat penting seperti itu. Nah, aku pengen nih closing statement dari Mas Alif dan juga Mas Panji untuk adik-adik kita kelas 12, teman-teman kelas 12 SLTA untuk bisa melanjutkan kuliah dan bisa memotivasi kita semuanya. Ayo nih dari Mas Panji siapa dulu, Mas Panji. Mas Panji. Kalau dari saya, intinya begini, cari ilmu itu dimanapun ya, dan kapanpun. Kemudian jadikanlah orang yang ada di depanmu adalah guru, meskipun ia orang yang paling buruk sekalipun. Wow, oke. Ini closing statement dari Mas Panji nih. Ayo dari Mas Alif nih, gimana nih? Oke, ya. statement? Closing statement dari saya ngambil dari PD Baik, ya, penulis oke. buku Dilan seri 1 sampai 3 bahwa dimanapun kampusmu tetap yang terbaik. Sisanya adalah perjuangan. Jadi silakan teman-teman berjuang ya. Dan quote saya yang terakhir bahwa sejatinya tidak ada orang yang malas, yang ada adalah orang yang terlalu toleran dengan diri kita sendiri. Maka lawan rasa toleran kita untuk menggapai apa yang telah kita inginkan di masa yang akan datang. Wow, terima kasih sekali buat Mas Panji dan juga Mas Alif atas closing statementnya. Dan dari closing statement itu menutup podcast kita pada KPMDB kali ini. Oke, saya pembawa acara Cahairul pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.